Sudah bergabung bersama kami anggota Ombudsman RI dan pengamat penerbangan Alvin Lee untuk membahas lebih lanjut mengenai tema besar kita. Selamat pagi, Mas Alvin. Selamat pagi. Oke, Mas Alvin, ini kalau kita bicara soal pembatasan WNA, pembatasan penerbangan dan juga lainnya, menurut Anda sudah cukup belum sih untuk benar-benar bisa menangkal dari penularan COVID-19 dan juga laju dari luar negeri? Ya, saya kira ini adalah langkah yang minimal bisa kita lakukan ya. Ingat pada awal-awal pandemi kita juga pernah melakukan itu, tapi sudah agak terlambat, yaitu dengan menerbitkannya Permenkumham 11 tahun 2020. Namun sayang Permenkumham 11 2020 itu saya nilai terlalu prematur di kita terburu-buru mengizinkan WNA untuk masuk ke Indonesia demi mengejar target pariwisata. Nah, itu baru dicabut sekitar bulan Oktober kemarin, Oktober-November. Sekarang kita terpaksa harus menutup lagi. Sementara negara-negara lain itu sangat berhati-hati membuka perbatasan negaranya untuk warga negara asing. Kita agak terburu-buru, tapi ya walaupun demikian saya melihat ini langkah yang baik mencermati ancaman varian baru dari COVID-19 ini. Lebih baik kita menjaga perbatasan kita daripada nanti kebobolan lagi. Demikian, Mas. Oke, Mas Alvin, kalau kita lihat karantina diberlakukan untuk WNA ini juga diberlakukan di beberapa negara, salah satunya seperti di Australia, kemudian Singapura yang sangat ketat, bahkan diberlakukan beberapa hari yang sangat ketat begitu ya, warga tidak boleh keluar dari karantina tersebut sampai dengan PCR beberapa kali. Kekuatan karantina kita bagi WNA di Indonesia sebenarnya seperti apa sih? Nah inilah, walaupun ketika kita memberlakukan Permenkumham 11 itu, kita masih banyak memberikan pengecualian ini dan itu. Nah saya harapkan sekali ini tanpa pengecualian ya, semua WNA maupun WNI yang kembali itu menurut SE 4 dari gugus tugas dan SE 24 dari Kemenhub itu mewajibkan yang sudah. Jadi sebelum berangkat harus sudah PCR maksimum 2 hari sebelum keberangkatan, dan ketika datang di PCR lagi yang negatif pun wajib karantina 5 hari. Kalau WNI di tempat yang sudah ditunjuk pemerintah dan gratis tidak membayar, yang WNA di hotel. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan betul-betul dilaksanakan secara konsekuen, tanpa pandang bulu, sebab ada juga kekhawatiran nanti ada pengecualian lagi. Nah, kami juga mempertanyakan kenapa 5 hari, landasannya apa. Saya kira ini perlu dijelaskan kepada publik ya, walaupun sudah positif kenapa diberi 5 hari lagi. Oke, ya. Penjelasan kepada masyarakat begitu harus diberikan lagi. Artinya untuk 14 hari pemberlakuan ini masih membutuhkan waktu lebih, berarti kalau tadi dikatakan sebelumnya baru sekarang ini diberlakukan pembatasan kepada WNA. Iya, dulu kan sudah dilakukan pembatasan tapi tanpa kewajiban karantina. Sekarang ini pembatasan dan karantina. Jadi mereka yang datang walaupun ketika datang ini di tes PCR negatif pun tetap kena karantina 5 hari. Nah, ini sesuatu yang baru bagi kita. Oke, kalau untuk komunikasi sebenarnya, Mas Alvin, kemarin informasi yang kami dapatkan di beberapa program Metro TV itu mengatakan banyak WNA yang tidak diberikan informasi lebih lanjut mengenai karantina dan juga beberapa persyaratan ketika masuk ke Indonesia melalui maskapainya. Jalur komunikasi kita dari pemerintah kepada sejumlah maskapai ini sudah bagus belum sih? Nah, ini permasalahannya di sini. Kita membuat peraturan berlaku seketika, tidak dikomunikasikan kepada airlines. Jadi ketika mereka berangkat mereka belum tahu peraturan itu keluar dan langsung diberlakukan ketika mereka sudah di dalam pesawat udara. Kemudian bukan hanya komunikasi saja, tapi juga persiapan di daratnya. Ketika penumpang ini mendarat, persiapan di Bandara Soekarno-Hatta, mulai dari imigrasi, kemudian
sebelum imigrasi, bahkan pemeriksaan validasi PCR-nya, kemudian imigrasi, dan setelah imigrasi keluar itu akan membawa antre barangnya, itu kan langsung sudah dicegat, itu tidak boleh kemana-mana. Nah itu terjadi penumpukan di sana. Bahkan ketika penumpang ini sudah keluar dari bea cukai, mereka itu antre lamanya adalah ketika menunggu bis. Ini kan menunjukkan bahwa kita ini juga tergagap-gagap melaksanakan suatu kebijakan. Menunggu bisnya ini lama sekali. Sehingga apa yang terjadi? Terjadi penumpukan ratusan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta. Mereka juga komplain melalui media sosial, tidak disediakan minum, tidak ada tempat duduk, tidak ada pengaturan jaga jarak dan sebagainya. Berpotensi justru menimbulkan klaster baru. Demikian, Mas. Oke, PR masih banyak artinya di sini ya. Catatan terakhir dari Anda, Mas Alvin, tentunya setelah 14 Januari ini, kemudian apa kemudian harus bisa menjadi pertimbangan dari pemerintah untuk bisa segera membantu jangka panjang, yakni memutus mata rantai COVID-19 yang sampai ke Indonesia? Ya, yang pertama kita harus konsisten kalau memang kita fokusnya pada memutus mata rantai COVID-19. Kita jangan terobsesi mau cepat-cepat memulihkan pariwisata dari internasional. Yang kedua, pelaksanaan dari kebijakan membatasi warga negara asing masuk ke Indonesia ini harus konsisten terus dijalankan. Tidak hanya menghambat mereka masuk, tapi juga karantinanya. Dan yang ketiga adalah koordinasi di lapangan. Baik itu dengan KKP, Kantor Kesehatan Pelabuhan, maupun instansi-instansi lain, sehingga yang memang sudah masuk ke Indonesia ini, terutama WNI ya, karena kalau WNA dilarang masuk, tinggal WNI saja, itu mereka adalah warga negara Indonesia yang pulang ke negaranya, ini juga harus mendapatkan pelayanan yang sesuai standar. Perlakukan secara manusiawi, siapkan infrastruktur, sistem transportasi dan sebagainya agar mereka ini tetap nyaman kembali ke negara Indonesia. Demikian, Mas. Oke, baik. Terima kasih sudah memberikan poin-poinnya, sudah kami catat. Terima kasih, Mas Alvin, sudah bergabung bersama kami di Transmedia.